Hai teman kece, gimana nih kabarnya? Udah siap belajar bareng Kak Gebi? Hari ini kita akan belajar soal IPA Biologi untuk kelas 11. Topik kali ini adalah tentang sistem koordinasi manusia. Perhatikan soal berikut. Skala Koma Glasgow atau GCS. Perhatikan tabel asesmen berikut. Tabel tersebut merupakan penilaian skala koma Glasgow atau GCS. Jika menggunakan skala GCS tersebut, kita bisa memberikan penilaian objektif tentang tingkat kesadaran seseorang dan memperkirakan seberapa parah kerusakan otak yang dialami seseorang. Temanmu Miko mengalami tindak kekerasan yang membuat dirinya terkapar dan hampir tidak sadarkan diri. Ketika dilakukan observasi, Miko merespon dengan membuka mata hanya pada saat jarinya ditekan. Ia masih dapat menjawab ketika ditanya, tetapi ia membutuhkan durasi yang cukup lama sebelum memberikan jawaban. Saat bagian atas matanya ditekan, ia merespon dengan lengan yang diregangkan sedikit. Berdasarkan observasi tersebut, apa diagnosis GCS yang akan kamu berikan? Tentukan pula bagian otak Miko yang kemungkinan memiliki kerusakan paling berat. Sekarang kita bahas ya. Sebelum menentukan poin secara total, perlu dilakukan penilaian untuk masing-masing bagian respons. Jika dirinci, poin untuk setiap respons serta total seluruhnya adalah sebagai berikut. Poin yang didapat totalnya adalah 8. Apabila dibandingkan dengan tabel skala GCS, poin yang didapatkan dari hasil observasi Miko akan masuk ke dalam kategori cedera otak parah. Lalu berikut fungsi bagian-bagian otak yang disediakan pada pilihan jawaban. Lobus frontal berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, kepribadian, dan berperan dalam fungsi intelektual. Pada lobus ini terdapat korteks motorik yang bertanggung jawab terhadap pergerakan tubuh. Selanjutnya ada lobus parietal. Lobus parietal berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Pada lobus ini terdapat korteks sensorik yang peka terhadap rangsang dari alat indera. Lobus oksipital berfungsi mengendalikan fungsi penglihatan dan interpretasi visual. Otak tengah berfungsi untuk pendengaran, gerakan mata, sensasi wajah hingga respon dari perubahan lingkungan, serta mengatur pergerakan mata, memproses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak. Otak tengah termasuk ke dalam struktur batang otak. Otak kecil atau cerebellum berfungsi dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Poin terendah dari hasil observasi milik Miko ditunjukkan oleh bagian respon membuka mata dan respon motorik yang mengindikasikan bahwa pergerakan yang ditunjukkan oleh Miko cukup lemah. Miko terlihat tetap sensitif pada rangsang dengan adanya reaksi terhadap setiap stimulus. Tetapi Miko nampak tidak mampu memberikan respon pergerakan secara sempurna. Oleh sebab itu, kemungkinan terjadi kerusakan yang serius terhadap bagian otak yang mengatur pergerakan Miko, yaitu otak bagian lobus frontal. Jadi, jawaban yang benar adalah cedera otak parah, kerusakan paling berat di bagian lobus frontal. Mudah kan ya? Kak Gemi masih punya satu soal lagi nih. Untuk teman kece yang tahu jawabannya bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan tentunya bagikan video ini ke teman kece lainnya. Kalau mau latihan soal lebih banyak, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.